Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam damai, salam sehat, salam bahagia, salam kebajikan. Rekan-rekan semuanya yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bapak Deputi Sidiki, Pak Suharmen beserta seluruh jajarannya. Ini di ruang data BKN penuh nih, rekan-rekan JPT Pratama, JPT Madya, ya, kemudian rekan-rekan pejabat fungsional hadir lengkap. Terima kasih. Rekan-rekan para ASN semuanya seluruh Indonesia yang hadir. Ini kok minumnya terlihat banyak banget ya. Saya geser dulu dah. ini Mas Afan. Ya. Nah, ini sini. Ya. Nah, jadi ini biar lebih kelihatan. Nah. Ya, oke sini. Ya, makasih. Nah, rekan-rekan semuanya, mengapa kegiatan ini kita adakan? Sebelumnya dari BKN rutin setiap pekan menyapa para kepala BKD, BKP SDM dan Biro SDM setiap hari Rabu. Ya, ada BKN menyapa, kemudian setiap hari Senin ada ngopi bareng kepala BKN untuk 2.500 pegawai BKN rutin. Jadi kami membangun suasana dialogis dengan para pejabat pengelola kepegawaian dan rekan-rekan para ASN untuk membangun birokrasi yang sehat. Tujuan besar kita di BKN adalah bagaimana birokrasi kita bisa menjadi birokrasi yang sehat. Nah, birokrasi yang sehat tentu dicerminkan dari sistem karir yang terjaga, sistem kesejahteraan yang terjaga, suasana kerja yang terjaga dengan baik. Pendek kata, di dalam birokrasi yang sehat, isinya para ASN-nya merasa bahagia, merasa nyaman saat kerja. Nah, ruang-ruang dialogis seperti ini akan terus kita bangun. Nah, oleh karena itu, di setiap hari Kamis, rekan-rekan luangkan waktu 1 jam, 2 jam, dan secara tematik. Kalau rekan-rekan para ASN ada tema-tema tertentu yang akan dibahas terkait dengan kepegawaian kita, misalnya sistem karir, misalnya tentang perlindungan ASN, kemudian sistem kesejahteraan ASN, nanti kita bedah. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, japri lewat saya, lewat grup korpri, lewat grup aktivis kemahasiswaan, itu banyak sekali. Nah, kita perlu membangun suasana dialogis seperti ini karena salah satu skill yang mahal yang harus dimiliki para ASN adalah skill untuk mampu mendengarkan, menyampaikan gagasan secara baik, public speaking yang baik, ya, cara berbicara yang baik, jadi kemampuan mendengar, kemampuan menyampaikan gagasan, serta kemampuan untuk menahan emosi, menahan amarah, sehingga bisa membangun suasana hati agar selalu menebarkan aura yang positif. Ini adalah skill yang mahal saat ini yang harus dimiliki oleh para ASN. Saya membuktikan 25 tahun bersama rekan-rekan saya di BKN, di Kemdagri, di Pemda, ASN yang sampai ke puncak karir rata-rata memiliki kemampuan mendengar yang baik, memiliki kemampuan public speaking yang baik, mampu dan kuat menahan suasana hati, ya, mengendalikan emosinya, mengendalikan amarahnya, dan dia mampu menjaga suasana mood hatinya agar selalu menebar aura positif, sehingga energi positifnya itu selalu tampak. Nah, inilah skill mahal yang harus dimiliki para ASN. Dan kesempatan pertama BKN Menyapa itu mengambil topik digitalisasi. Ini menjadi sangat penting bagi kita karena dunia bergerak sangat cepat. Jadi rekan-rekan semua, kalau kita teringat kata-kata di tahun 80-an, ya, glasnost, perestroika, kemudian globalisasi, kemudian istilah gelombang ketiga. Ya, ada buku-buku yang sangat terkenal pada waktu itu. Semua bercirikan satu,
perkembangan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan manusia secara sangat masif. Maka ketika dunia berkembang sangat cepat, reformasi birokrasi harus diawali dengan backbone, kerangka digitalisasi. Tidak ada reformasi dimanapun yang tumbuh tanpa teknologi yang dipakai. Mulai zaman industrialisasi juga tumbuh dengan ditemukannya mesin uap, listrik. Nah sekarang di era keterbukaan informasi publik, maka teknologi menjadi kunci penting untuk kita mampu melakukan reformasi birokrasi secara cepat, tepat, dan terukur. Cepat, tepat, dan terukur. Nah, kita tahu dunia bergerak sangat cepat. Dari 1.0 ya, peradaban 1.0 bergerak sampai ke peradaban 5.0, basisnya adalah teknologi. Maka bagi ASN, kemampuan digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi merupakan kebutuhan. Karena kita setiap hari bergaul, bergelut dengan teknologi. Apalagi ketika pekerjaan kita sudah masuk di kategori 4.0. Apa cirinya? Jadi teman-teman, kalau kita melihat perkembangan masyarakat diawali dari 1.0, 1.0. 1.0 itu disebut dengan hunting society. Masyarakat yang berburu dan meramu. Jadi masyarakat ini masih nomaden. Karena mencari ikan, mencari binatang, mencari burung, mencari tumbuh-tumbuhan. Tradisinya adalah di mana ada bahan makanan, di situ masyarakat berada. Kalau bahan makanannya habis, mereka bergerak berpindah. Inilah masyarakat generasi pertama peneradaban hunting society. Dalam literatur antropologi, sosiologi disebut dengan masyarakat berburu dan meramu. Masyarakat tahap 1 sedang belajar membaca, sedang mengenal huruf, sedang mengenal tulisan. Kemudian naik ke generasi kedua, peradaban level 2 disebut dengan farming society, masyarakat agraris. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengenal masyarakat 4.0, 5.0 itu tidak tiba-tiba sampai ke sana, tapi tahapannya ada dan itu jelas terjadi di seluruh dunia. Nah sekarang di Indonesia masyarakat kita 50% lebih di farming society. Nah farming society ini adalah kelompok masyarakat komunal tinggal di satu tempat, sudah memiliki tradisi menanam, beternak, cocok tanam, dan tinggal di satu tempat secara permanen. Mulai tumbuh komunitas-komunitas. Dan di sini basic masyarakatnya adalah pertanian, hortikultura, perikanan. Belum banyak memanfaatkan teknologi. Jadi masih menggunakan binatang untuk menjaga lingkungannya. Anjing untuk bercocok tanam atau mengolah sawah menggunakan lembu, kuda, sapi di situ. Jadi teman-teman nanti bisa membedakan masyarakatnya ada di mana dan kita para ASN bagaimana memposisikannya. Kemudian yang mulai masuk adalah di Indonesia juga mulai banyak masyarakat 3.0, masyarakat yang kita kenal sebagai masyarakat industri. Nah, muncullah kota-kota baru, muncullah kawasan-kawasan industri. Nah, disinilah juga membutuhkan ASN yang berbeda. Karena kabupaten kota kita, lokasi-lokasi kita bekerja, coba dicermati, masih adakah masyarakat kita yang di 1.0? Kalau 2.0 banyak, 3.0 banyak. Mulai masuk sekarang masyarakat yang disebut dengan masyarakat information society. Masyarakat informasi disebut dengan masyarakat 4.0. Ciri-cirinya semuanya bergerak cepat. Karena apa? Sudah menggunakan teknologi komputasi. Komputer menjadi perangkat utama. Internet, satelit, smartphone ini menjadi menu sehari-hari di dalam bekerja. Yang dicari bangun tidur bukan makanan, bukan kopi, tetapi handphone. Jaringan. Cari internetnya, alamatnya, webnya, dicari di situ.
Inilah ciri ketika masyarakat sangat tergantung kepada teknologi. Nah, sebagian di kita mulai masuk ke Society 5.0, Super Smart Society, masyarakat yang sudah menggunakan data. Jadi menggunakan data BKN, data Dukcapil, data di Satu Sehat untuk mengambil keputusan. Kuncinya adalah di semua tempat harus ada jaringan, Internet of Things. Di titik manapun kita bisa menyalakan handphone, bisa menyalakan laptop, berkomunikasi, ya, dan mulai menerapkan AI, pekerjaan-pekerjaan yang bersifat robotik. Nah, inilah teman-teman semuanya, ketika kita mulai di 3.0 sampai 5.0, teknologi menjadi kunci. Ini kebutuhan kita yang tidak bisa kita hindari. Maka BKN menyiapkan ASN digital untuk dipakai sebagai super platformnya para ASN. Rekan-rekan tidak perlu membuat platform baru, gunakan saja yang sudah disiapkan oleh Pak Suharmen. Silahkan dipakai. Kalau ada menu yang kurang, beritahu kami untuk kami perbaiki. Pasti akan ada perbaikan terus-menerus karena kita bergerak ya dari 1.0 menuju 5.0, mempersiapkan dua hal, teknologi dan infrastrukturnya, yang kedua SDM-nya, kesiapan kita untuk memanfaatkan teknologi secara bijaksana. Karena teknologi itu seperti pisau bermata dua. Kalau kita tidak hati-hati, cyber security atau cyber attack-nya itu bisa mengganggu banyak hal. Oleh karena itu, awareness, kepedulian kita ya terhadap keamanan cyber menjadi sangat penting. Oleh karena itu, rekan-rekan semuanya, para ASN yang saya cintai, saya sayangi dan saya kasihi, mari kita bergerak ke digital. Kita tidak bisa terus bekerja seperti masa-masa yang dulu. Kecepatan menjadi harapan semua pelanggan kita. Ketepatan, keakuratan, dan pengambilan keputusan dengan berbasis data dan memanfaatkan teknologi akan mempercepat dan meningkatkan akurasinya. Untuk itu, rekan-rekan, kalau ada yang mau didialogkan terkait dengan digitalisasi yang dilakukan BKN, ada ide-ide, ada masukan-masukan, saya berikan waktu 1, 2, 3 penanya. Nanti selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Pak Deputi. Dan kalau ada topik-topik yang ingin dibahas pada sesi-sesi berikutnya, silakan disampaikan kepada tim BKN yang menyiapkan BKN Menyapa. Demikian rekan-rekan semuanya, salam hangat dari Cililitan, dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.